Halo teman-teman, sahabat-sahabat saya semua, jumpa lagi dengan saya dalam video saya yang keempat ini. Oke, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya berjumpa dengan seperti biasa saya akan ketemu dengan sahabat saya yang gaib, dalam tanda kutip dia gaib. Jadi dia tidak real di mata orang lain, tapi saya melihatnya secara real gitu. Jadi kali ini saya akan mengisahkan atau bercerita tentang pengalaman saya waktu itu saya sedang sama ibu saya menungguin rumah kakak saya yang baru. Jadi pengertiannya gini teman-teman, kakak saya membeli satu rumah baru di perumahan. Jadi kakak saya beli tahap pertama, di tahap pertama itu ada 40 unit. Jadi 40 unit itu terbagi jadi 4 sub. Dari sub pertama itu 10, 2 10, 3 10, 4 10. Jadi antara yang sub 1 dan sub kedua itu saling membelakangi itu teman. Belakangin. Terus antara sub kedua dan sub 3 terbatasan jalan. Terus 3 4 juga ada jalan. Jadi kenapa sub pertama ada jalan? Karena di depan sub pertama itu ada kebun jambu, ada kebun jambu. Terus dari sub keempatnya di depannya juga ada lembah. Jadi antara empat sub ini dibatasi oleh yang di depan sub pertama itu hutan jambu, yang sub keempat itu lembah gitu. Jadi kebetulan kakak saya itu beli yang di sub ketiga. Jadi sub ketiga ini berhadapan dengan sub kedua. Kalau sub 1 2 kan berbelakangan, 3 4 belakangan. Kakak saya itu beli yang sub ketiga, jadi berhadapan dengan sub kedua. Jadi waktu itu karena namanya perumahan baru ya, apa namanya itu penghuninya masih belum penuh teman-teman. Jadi waktu saya nunggu sama ibu saya di rumah kakak saya itu saya penghuni yang ada itu depan rumah saya persis itu ada penghuninya. Jadi saya itu deretan rumah nomor 1 2 3 nomor 5. Jadi nomor 5 di hadapan saya itu yang deret kedua, yang sub kedua itu juga ada penghuninya nomor 5. Jadi kami ada teman. Terus samping kiri saya yang nomor 4, rumah 4 itu juga ada penghuninya. Cuman deretan saya yang nomor 6, 7 itu kosong. Ya kan? 7 kosong, 6 7 kosong, 8 ada. 9 10 masih kosong. Terus di depan saya yang nomor berapa saya itu ada, tadi saya katakan ada penghuninya. Terus di deretan dia nomor 3 ada penghuninya 4 kosong. Jadi masih sedikit teman-teman penghuninya. Dan di belakang saya yang sub keempat itu masih kosong semuanya, karena masih dalam tahap pengerjaan. Waktu itu kakak saya membuat pagar belakang, karena kan yang kita berbelakangan, sementara di sub nomor 4 itu depannya kan lembah, kan masih, kalau kita nggak pagar belakang rasanya kok masih kita langsung ke arah ke lembah gitu. Jadi sebelum ditempati penuh, kakak saya itu berusaha untuk dipagar belakang itu. Jadi waktu pembikinan pagar itu baru selesai separuh, kakak saya dapat tugas kerja luar kota. Jadi dia minta tolong saya sama ibu saya untuk melanjutkan menjaga tukang yang kerjain pagar itu. Nah, jadi saya sama ibu saya menungguin rumah kakak saya untuk menyelesaikan pembikinan pagar itu kurang lebih 1 minggu lah sampai kakak saya itu selesai tugas dipulang. Dan tentunya di rumah itu karena semuanya belum fix ya kan, cuman fasilitas yang ada dalam rumah itu cuman ada TV ya kan, tempat masak, sama tempat tidur cuma satu. Jadi satu kamar aja yang baru dipakai, yang lainnya masih belum dipakai karena penduduknya kan masih belum penuh.
Oke teman-teman, jadi karena di tahap pertama ini belum full selesai semua, ya kan? Dan yang rata-rata pemiliknya itu kan keluarga muda semua teman-teman. Jadi mungkin mereka anaknya masih kecil-kecil gitu kan. Jadi kalau dalam kondisi masih belum ramai, mereka mungkin belum berani mengajak keluarganya full tinggal di sana. Jadi mungkin bapak-bapaknya aja yang mungkin sering menengok di sana, atau anak sama istri mungkin cuma siang aja di sana. Kecuali mereka yang punya keluarga besar, jadi mereka berani tinggal di sana penuh karena kan jadi ramai gitu kan. Kalau misalkan kita kondisi masih sepi, kita tinggal satu rumah cuma berdua aja atau bertiga sama istri, rasanya kan masih kurang nyaman gitu kan. Apalagi misalkan sang suaminya kerja, istri di rumah sendiri, rasanya kan masih kurang nyaman. Jadi rata-rata pemilik itu belum menghuni full, jadi mereka masih saling menengok. Kadang mereka janjian kapan mau pindah ke sini, nunggu ini nunggu itu. Jadi mereka mencari kawan dulu, tetangga-tetangga, kalau mereka pindah bisa sama-sama, jadi kita ada kawan gitu. Seperti yang terjadi sama kakak saya juga belum tinggal full di sana. Keluarga kakak saya, istri sama anaknya juga masih tinggal di rumah orang tua gitu kan. Jadi belum pindah full di rumah itu, cuma kakak saya yang tinggal di sana. Itu pun nggak full juga kakak saya, kadang pulang kerja ke sana atau mungkin 1 minggu sama anak-anaknya gitu. Jadi karena harus menungguin tukang, mau nggak mau itu kan kita harus stay di sana, ya kan. Nggak mungkin kita bolak-balik kan, lumayan capek ya. Jadi kakak saya beri fasilitas tempat tidur, ya kan, untuk masak kami, sama TV. Jadi di sana saya membantu untuk mengecat rumah. Kalau di zaman dulu teman-teman ya, sahabat-sahabat semua, perumahan yang baru jadi itu biasanya warnanya masih putih, belum berwarna gitu. Jadi kita yang ngasih warna sendiri gitu. Jadi saya waktu itu sembari menungguin tukang itu bikin pagar, saya membantu mengecat kamar gitu. Kamar aja yang kita cat supaya agak lebih bersih warnanya gitu kan, lebih enak ditinggalin gitu. Jadi teman-teman, awal mula ceritanya seperti ini. Jadi kan saya sama ibu saya di sana kan menungguin rumah kakak satunya kurang lebih seminggu ya. Jadi setiap sore itu saya selalu mendengar bunyi gamelan. Jadi gamelan itu otomatis kita kan mengerti itu kesenian Jawa gitu kan, kesenian Jawa. Dan biasanya gamelan kalau di tempat kami itu, kalau biasanya dipakai orang untuk orang punya kerja, dari kerja, pengertian punya kerja itu bisa dia menikahkan anaknya atau menyunatkan anaknya, terus dia menanggap kesenian Jawa wayang, itu biasanya ada bunyi gamelan. Atau kalau tidak, dia hanya memanggil satu kesenian Jawa hanya untuk menyanyi, dalam arti nyanyi gamelan gitu, nyanyi tapi pakai gamelan gitu. Jadi tidak mesti harus full wayang gitu, wayang kulit atau wayang orang atau wayang kulit, enggak. Tapi bisa jadi kalau mungkin kalau satu paket itu kan mungkin biayanya agak tinggi. Jadi mungkin ada sebagian orang yang hanya dia, kalau sini namanya memanggil kesenian Jawa itu hanya untuk nyanyian aja. Jadi untuk misalkan tamu-tamu yang hadir tuh waktu makan tuh ada yang ngiringi nyanyi gitu, seperti itu. Jadi dalam seminggu saya di sana itu, saya setiap sore itu mendengar suara gamelan teman-teman. Hari pertama saya mendengar, saya pikir itu orang punya kerja gitu, karena biasa orang punya kerja mengundang kesenian Jawa gamelan, itu hal yang biasa. Jadi hari pertama saya mendengar sore itu, saya menganggap itu hal biasa. Terus anehnya malah teman-teman, malam hari juga saya mendengar. Dalam hati saya, buset dah, malam hari kok masih kedengaran ada. Apakah orang ini banyak duit gitu, jadi memanggil kesenian ini sampai malam gitu kan. Nah, berturutan hari berikutnya saya juga mendengar juga sore teman-teman.
hari kedua saya mendengar juga sore itu. Jadi hampir tiap sore saya mendengar sampai hari yang ketiga. Hari ketiga saya mendengar itu, saya penasaran teman-teman. Kenapa tiap hari mendengar gamelan? Apa tiap hari ada orang punya kerja, ada orang menikahkan anaknya atau menyunatkan anak. Jadi saya penasaran teman-teman. Saya mencoba mencari sumber suara tersebut, gamelan tersebut. Jadi dari rumah saya mendengar itu, sore itu saya mendengar ternyata arah itu dari belakang teman-teman. Karena itu waktu hari ketiga itu juga saya dengar juga itu kan masih sore. Jadi saya coba jalan ke yang tahap keempat, karena tahap keempat itu di bawah masih lembah gitu ya. Di situ saya cari sumber suara itu, tapi sampai sana dari rumah merasa saya dengar ya, sampai sana kok suara itu menghilang ya, nggak dengar sama sekali. Nah, tapi saya berpikir positif, atau mungkin pas saya sampai di yang di tahap keempat itu, yang dekat lembah itu, mereka istirahat, kita kan nggak tahu juga kan, karena sore kan, menjelang sore apa mereka istirahat, jadi mereka nggak bernyanyi, kita nggak tahu. Saya masih positif, tapi saya merasa bahwa sumber suaranya itu dari lembah. Oke. Hari ketiga, karena saya nggak menemukan jawaban, coba saya menengok dari atas kan, nampak lembah itu, di sana memang ada perkampungan penduduk teman-teman, penduduk. Saya jadi berpikiran mungkin di kampungan penduduk mungkin baru rame-ramenya orang punya kerja, jadi tiap hari banyak mereka mengundang kesenian Jawa gamelan. Terus malam harinya tuh saya juga mendengarkan hal sama gamelan itu juga. Jadi saya jam 12 ke atas itu, ya kan, saya mau tuh mendengar gamelan tuh. Jadi saya semakin semangat, tapi rasanya itu sayup-sayup gitu kan. Suara itu nggak keras gitu kan, saya kayak sayup-sayup gitu kan, nuni 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 nuni, suaranya gitu, nuni nuni, sayup-sayup gitu kan. Nah, tapi saya karena saya nggak kisah lah itu tentang suara itu, jadi saya malah justru kayak dia ayun-ayun jadi tidur gitu. Di hari keempat teman-teman, hal kejadian yang sama ya. Sore saya mendengar gamelan itu bunyi, tapi saya tidak hero ya, saya tidak mau mencari sumber dari mana, cuma saya tak kisah lah dengan itulah, saya dengar, ya udah saya dengerin aja gitu kan. Terus malam harinya teman-teman, itu saya dengar juga, itu jam 12 malam. Saya gelisah jadi mendengar itu, jadi justru nggak bisa tidur hari keempat itu ya teman-teman. Saya bisa tidur dengar gamelan itu, kok suaranya kok nggak henti kan, sampai jam 2 saya masih mendengar. Dan kan saya tidur sama ibu saya kan satu kamar kan, karena memang kita belum ada ranjang lain, cuma satu ranjang. Karena saya tengok di jam dinding itu jam 2 masih saya dengar bunyi itu, dan saya nggak bisa tidur waktu itu. Saya bangunkan ibu saya bilang, "Mem, kenapa itu masih malam-malam ada dengar gamelan ya, bunyi ya," aku bilang gitu kan, suaranya dari belakang sana, saya bilang. Jadi ibu saya menjawabnya dengan santai aja, itu telinga kamu aja itu yang terlalu namanya tuh sensitif mendengar suara gitu. Mau tengah malam ada orang bunyi gamelan, ibu saya bilang kayak gitu kan. Terus udah, saya karena jawabannya gitu ya, saya berusaha untuk tidur walaupun di telinga saya itu masih terdengar bunyi. Tapi akhirnya karena saya nggak ada jawaban pasti, saya paksain matiin untuk tidur dengan malah diayu-ayu dengan gamelan itu. Lama-lama seperti hari-hari yang sebelumnya, saya terbawa tidur kan, tidur ya. Kejadian terulang lagi pada besoknya teman-teman. Sore hari saya mendengar lagi gamelan itu ya kan. Jadi karena malam waktu saya bangunin ibu saya itu nggak ada jawaban yang jelas ya kan, ya saya jalan itu pengertiannya apa gitu, orang tua saya nggak menjelaskan, karena mungkin orang zaman dulu nggak terlalu menghirau kayak gitu, karena dianggap sesuatu yang tidak real lah gitu. Hanya dengan saya anggap aja lah itu
di desa sebelah ada orang punya kerja sampai malam gitu aja, pemikirannya cuma seperti aja, nggak sampai terlalu penasaran, nggak begitu, tak kisah dengan suara-suara seperti itu. Jadi karena waktu itu yang berarti hari kelima teman-teman, hari kelima itu saya sama ibu saya kan asik nonton TV gitu, itu ada film bagus, entah filmnya apa waktu itu saya lupa, kita sambil makan makanan kecil gitu sudah cerita, akhirnya selesai. Biasanya orang tua saya jarang tidur sampai malam ya, jam 10 udah mulai tidur tuh. Saya akhirnya menyelesaikan film itu sendiri gitu kan, jadi jam selesai tidur. Ini satu hal yang bisa katakan sesuatu yang sangat mengejutkan bagi saya teman-teman. Karena waktu saya tidur, jadi samping saya itu ibu saya tidur kan, saya di sampingnya. Itu sekitar jam 2 teman-teman. Jadi sebelum jam 2 ya. Jadi waktu saya tidur tuh, saya menuju ke tidur tuh, saya dengar juga gamelan itu. Jadi karena semalam hari keempatnya kan sudah tanya sama orang tua saya, ibu saya kan nggak istilahnya nggak memberi jawaban detail, cuman ya udah tak usah dihiro gitu aja. Jadi saya seperti biasa malam sebelum tidur saya mendengar suara gamelan itu teman-teman ya. Suaranya itu sayup-sayup teman, jadi kayak suaranya itu betul-betul nampak dari jarak jauh gitu, bukan dari dekat. Jadi bukan dari tetangga kita punya kecil, enggak, tapi memang suara itu betul-betul dari jauh kedengaran, jadi sayup-sayup gitu, sayup. Tapi akhirnya saya tertidur teman-teman ya, tertidur sekitar jam kira-kira jam 2-an lah saya, kalau ya seingat saya nengok jam dinding itu angkanya jam 2 malam, jam 2 pagi ya, pengertian jam pagi teman-teman. Jam pagi itu ada suatu kejadian yang mengejutkan saya betul-betul sangat terkejut teman-teman dengan kejadian ini. Jadi saya terlelap tidur teman-teman, saat saya sangat terlelap tidur ya kan, jam 2 itu saya dikejutkan dengan jendela kamar saya ya, kamar saya tempat tidur saya sama ibu saya itu terbanting sama angin, bunyi jedor gitu kan, keras bunyi itu, kayak terhempas angin tuh, pintu daun jendelanya itu menghantam ke tembok jujur, tapi balik lagi menutup gitu, tapi tergoncang gitu, balik lagi. Jadi saya terbangun karena suara itu, kalau saya terbangun teman-teman, karena saya terbangun kan, saya mendengar arah mana bunyi itu kan, saya melihat ada bunyi dari jendela. Yang anehnya teman-teman, jendela itu tersingkap sedikit gitu ya. Jadi waktu dari menutup ini tersingkap sedikit gitu ya. Waktu tersingkap ini tuh keluarlah pusaran angin itu putar itu berhenti di kaki saya teman-teman, sahabat semua. Jadi angin itu masuk dari jendela itu, waktu jendela pintu gaun terbuka gini, angin itu masuk muter-muter dan berhenti di kaki saya. Jadi di bawah lutut saya itu angin itu berhenti, rasanya itu dingin sekali teman-teman. Jadi waktu angin itu berhenti di kaki saya itu, dia berubah wujud menjadi sesosok, saya masih ingat betul teman-teman, jadi sesosok kakek-kakek. Jadi kakek-kakek itu kok jadi kakek-kakek itu bersila, kakek itu bersila duduk di kaki saya teman-teman, di kaki saya ingat sekali itu, janggutnya putih panjang tuh, dia matanya terpejam, jadi tangannya itu seperti ini teman-teman, sini dia duduk bersila ya kan, tangannya seperti ini, dan kepala ini pakai ikat. Kalau kita melihat pangeran di Ponorogo itu namanya ikat apa sih, kayak sorban ya, diikat di kepala seperti warna putih, dan mereka pakai baju putih, tapi putih bukan bersih, putihnya kumal gitu teman, kumal. Jadi jenggotnya itu panjang putih segini ya kan, ini dia nggak ada cabang, cuman jenggotnya aja putih, kumisnya pun tipis putih, rambutnya saya nggak nampak putih atau tidak, tapi terikat kayak gitu, sorban gitu putih, dan duduk tepat dia di kaki saya benar.
bersila gitu kan. Tapi saya nggak merasa keberatan, cuma saya merasa dingin. Jadi karena saya waktu itu terkejut pintu jendela itu terbuka, ya kan. Saya kan baru melihat atau memandang arah suara bunyi jendela itu terbuka. Karena saya tertegun, tiba-tiba muncul itu, saya jadi tertegun teman-teman. Karena posisi kalau saya tidur di atas bantal kan saya bisa menengok kaki saya penuh gitu. Apalagi dia duduk kan nampak sekali. Jadi saya nampak sekali betul itu kakek duduk di kaki saya itu kayak badannya itu bercahaya gitu teman, bercahaya gitu. Bukan terang betul tapi kayak dikelilingi cahaya gitu. Jadi nampak sekali gitu. Jadi ada sekitar berapa detik saya melihatnya itu nggak nyampe 1 menit sih, nggak sampai 1 menit. Karena dia duduk, saya pandangi, karena saya pandangi terus karena saya jadi tertegun kan, karena terkejut dan tertegun karena kaki saya juga dingin ya, dingin karena dia duduk di atas itu. Nah setelah itu dia berubah jadi angin lagi teman-teman, jadi angin lagi berputar keluar lagi lewat jendela ya kan. Setelah dia keluar ya kan, dia keluar teman-teman, saya berusaha membangunkan ibu saya. Karena saya bangun ibu saya kan, saya bilang mem, aduh, oke teman-teman, maaf ada sedikit terkejut saya tadi karena saya dengar suara teriak. Tadi kan masuk juga di kita ada sedikit suara teriakan gitu. Jadi kembali kepada cerita saya yang tadi teman-teman, sahabat-sahabat semua. Jadi saya berusaha bangunkan ibu saya waktu itu, dan terus saya bangun, saya bilang apa adanya, mem tadi ada kakek-kakek duduk di kaki saya, katanya dia masuk dari jendela gitu kan. Saya ngomong seperti itu, ibu saya bilang, ah masa sih, ibu saya cuma bilang gitu, masa tengah malam ada orang lewat jendela kan? Iya, saya bilang dia dari angin, saya bilang kayak gitu kan. Saya ngomong apa adanya waktu itu. Sebenarnya saya belum mau ceritakan tuh sejujurnya apa yang saya tengok gitu kan. Jadi ibu saya bilang, ibu saya cuma menjawab seperti itu kan, ah mana ada tengah malam gitu kan. Terus ibu saya bangun, ibu saya berdiri kan, tengok, oh mungkin kita tadi lupa nutup jendela, ibu saya begitu kan. Terus jendela itu tutup sama ibu saya kan. Itu saya bilang sama ibu saya, nggak ada yang lupa, tadi saya kunci jendela itu saja. Seperti itu saya meyakinkan bahwa jendela itu sebelum itu sudah saya kunci gitu. Tapi ibu saya nggak membalas jawaban saya itu teman-teman, sahabat. Ibu saya nggak membalas. Ibu saya keluar dari kamar kan, dia tengok semua pintu udah terkunci belum gitu kan. Apa ruang tamu dia tengok jendela, pintu, terus dia pergi ke dapur, dia tengok apa pintu dapur terkunci tidak gitu kan. Terus dia apa ke kamar satu, ditengok jendela, pintu tertutup tidak gitu. Jadi setelah semua keliling dia cek semua sudah tertutup, saya cuma ngikutin ibu saya itu di belakang karena saya agak takut gitu kan, karena saya merasakan itu aneh gitu. Jadi saya agak takut gitu, tapi karena ibu saya cuek, jadi saya ngikutin dari belakang. Habis itu ibu saya bilang, oke kita tidur lagi gitu. Mungkin karena kita asik tadi nonton TV, kata ibu saya kan, sambil cerita-cerita, jadi kita lupa tuh nutup jendela. Untung semua pintu udah tertutup, kata ibu saya seperti itu kan. Coba gak ditutup katanya, kan bahaya kalau ada orang masuk. Sambil ibu saya agak sedikit gedumel seperti itu. Cuma saya juga perasaan semua udah ditutup, karena saya punya satu kebiasaan teman-teman, sebelum saya tidur saya biasanya mau cek ya kan, saya selalu cek pintu-pintu gitu, apalagi pintu yang ada akses keluar itu atau jendela itu saya cek ada udah tutup belum. Apalagi itu kan rumah kakak saya itu kan baru, belum ada teralis ya kan, dan jendelanya itu juga kalau zaman dulu kan jendela masih kayu, tengahnya ada kacanya sedikit gitu kan teman-teman, kaca transparan gitu. Jadi belum ada kodengnya lah gitu kan, jadi kita nggak lupa untuk menutupnya gitu. Jadi saya selalu berusaha sebelum saya tidur semua pintu jendela harus saya cek udah tertutup gitu.
Tapi anehnya saya tuh merasa sudah menutup, tapi ada juga apa, ibu saya bilang mungkin lupa gitu kan. Tapi karena saya nggak mau berbantah sama ibu saya karena udah malam kan, saya bilang ya udahlah, ibu saya kita tidur aja lagi. Cuma saya nggak bisa habis pikir, kok bisa ya pusaran itu berubah menjadi seorang kakek dan dia duduk di kaki saya, dan saya betul-betul merasakan itu suatu udara yang sejuk kali teman-teman, sejuk kali. Dia duduk bersila di kaki saya itu dengan tanpa ada suara. Jadi dia tidak mengucapkan kata sepatah pun. Dia cuma diam, matanya terpejam nih teman-teman, kayak gini, dan duduk bersila gitu aja diam. Tapi dia kayak di sekitar badan itu kayak ada di sekelilingnya kayak ada garis cahaya gitu, cahaya bukan terang betul tapi bercahaya lah, nampak sekali. Jadi bentuk dia itu nampak dari dikelilingi oleh cahaya gitu. Jadi aduh, saya jadi merinding betul kan teman-teman, sahabat-sahabat. Tapi karena ibu saya merasa tak kisah, ya saya berusaha untuk menganggap itu mungkin cuman mimpi. Tapi saya merasa bukan mimpi, cuman saya berusaha menganggap itu mimpi supaya saya bisa tidur lagi gitu. Karena kalau kayak gitu nanti nggak bisa tidur saya. Jadi teman-teman, walaupun ibu saya tidak menanggapi ya cerita saya, tapi saya betul-betul saya melihat itu angin itu kan jaraknya nggak terlalu jauh kalau satu kamar tuh teman-teman, paling jaraknya 3 meteran gitu kan. Jadi saya tengok itu pusaran angin itu betul berpusar, nampak warnanya itu putihan gitu teman-teman, putar. Dan anehnya angin itu bukan besar, seputarannya memang sebesar kayak manusia gitu aja berputar, langsung duduk di kaki gitu dan berubah wujud jadi kakek-kakek. Dan waktu saya sudah memandangi dia beberapa detik ya kan, mungkin nggak nyampe setengah menitan lah, kurang lebih setengah menitan, karena lama duduk di situ kan. Tapi nggak sampai 1 menit, tapi saya merasa itu lama di situ. Jadi berubah lagi, berputar jadi angin teman-teman, angin keluar lagi jendela itu menghilang. Dan baru saat itu seperti yang ceritakan tadi di depan, saya baru membangun ibu saya dan menceritakan kejadian itu. Tapi karena ibu saya nggak menanggapi ya kan, menganggap itu mungkin hanya sebuah mimpi. Mungkin tujuan ibu saya supaya saya tidak takut ya, tujuannya seperti itu, supaya tidak takut. Karena kita kan menyadari bahwa kita masih dalam lingkungan yang masih sepi, apalagi terbatas dengan lembah dan hutan jambu, otomatis kan suasananya masih sensitif dengan hal-hal seperti itu teman-teman. Jadi mungkin karena ibu saya merasa kondisinya lingkungan masih seperti itu, maka dia nggak menanggapi omongan saya, mungkin dengan tujuan supaya saya nggak ketakutan. Tapi mungkin saya yakin dalam hati ibu saya itu mengiyakan, membenarkan apa yang kejadian. Karena ibu saya pernah cerita sama saya waktu hamil saya teman-teman. Waktu hamil saya itu kebetulan ayah saya kan seorang polisi teman-teman. Kalau saya itu tugas luar kota, jadi saya waktu hamil saya itu 9 bulan mau lahir, ini cerita ibu saya kan. Itu di rumah saya itu hujan lebat sekali. Ibu saya merasa berjemlas memarikan saya. Tapi kan kebetulan waktu itu ayah saya nggak di rumah karena tugas. Namanya polisi kan suka tugasnya zaman waktu itu suka dipindah-pindah gitu. Karena bisa sendirian, datanglah seorang sosok makhluk gaib yang tinggi besar, hitam, berbulu gitu, datang ibu saya, ya kan. Jadi dia mengelus perut ibu saya, dia bilang, merinding, dia bilang, nggak usah takut, ada saya, nanti kalau ada apa-apa saya yang bantu. Jadi makhluk itu berkata seperti itu sama ibu saya. Satu cerita ini juga dari ibu saya, jadi ibu saya cerita seperti itu. Jadi karena teman kok itu bercerita seperti itu, jadi ibu saya nggak takut ya kan. Ya alhamdulillah sampai pagi nggak terjadi apa-apa. Jadi saya waktu itu pagi bisa ibu saya ke rumah sakit, baru saya melahirkan saya gitu. Jadi nggak, kalau orang dulu kan nggak pakai stay di rumah sakit lama-lama teman-teman. Kalau
zaman dulu kalau merasa mules baru pergi ke rumah sakit gitu kan, apalagi rumah sakitnya kan nggak jauh dari rumah. Jadi mungkin karena nggak jauh itu takutnya malam-malam kan kalau nggak ada yang nganter kan susah juga teman-teman ya. Waktu itu kan malam, kejadian tengah malam, hujan lebat, saya rasa maksudnya mules kan ya kan, mungkin dia merasa saya mau lahir, tapi karena malam hari hujan lebat, ibu saya cemas mau siapa yang mau ngantar dengan hujan lebat seperti ini, sementara anak saya masuk tugas luar kota. Jadi datanglah sahabat yang cerita ibu saya sih, tinggi besar, hitam berbulu gitu, dia ngelus-ngelus perut ibu saya, dia bilang gak usah takut, ada saya, katanya nggak akan terjadi apa-apa. Jadi ibu saya akhirnya merasa nyaman, nggak ketakutan, jadi sambil menunggu waktu pagi untuk ke rumah sakit gitu. Alhamdulillah saya bisa selamat sampai sekarang, saya bisa membuat cerita ini teman-teman. Jadi ini adalah cerita saya yang keempat teman-teman, tentang kejadian yang saya alamin. Ini betul-betul nyata, saya merasakannya. Dan seperti yang saya ceritakan cerita di awal, memang saya sering teman-teman, support saya terus, ikuti kisah saya, cerita pengalaman hidup saya ya, yang bertemu, berteman ya kan, bersahabat dengan sesuatu yang tanda kutip tidak nampak mata, walaupun saya sendiri tidak bisa berkomunikasi dengan mereka teman-teman. Saya bukan seorang indigo yang bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib atau teman gaib, saya sama sekali nggak bisa. Cuman saya sering dari pengalaman hidup saya saya sering bertemu sama mereka, dan ya seperti cerita-cerita dari saya, video saya nomor 1 sampai yang sekarang, ya seperti itulah saya yang saya alamin. Jadi interaksi saya sama mereka cuma seperti itu, tidak ada batas komunikasi, kerjasama, atau bercerita, saling bercerita atau bekerjasama dalam sesuatu hal, tidak seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan cerita saya ini bermanfaat buat teman-teman, atau mungkin cerita saya ini ada ke teman-teman atau sahabat-sahabat di sana juga ada yang mengalaminya, ya kita bisa sharing, beri masukan ke saya ya kan, pada cerita saya, dan yang saya alami ini juga. Kalau teman-teman punya pengalaman yang sama atau punya masukan buat saya, silahkan bisa diisi di kolom komentar, jadi saya bisa ada feedback dari teman-teman apa sebenarnya yang saya alami ini, dan terus ikutin cerita saya terus, jadi support saya dalam untuk selalu mengikuti cerita saya, sehingga saya akan bisa semangat dalam menuangkan kisah-kisah nyata saya ini dalam sebuah video seperti ini. Oke teman-teman, saya tunggu feedbacknya, komentarnya ya kan. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini bisa jadi suatu manfaat tersendiri buat teman-teman. Dan satu hal yang seperti saya katakan di awal, saya menunggu feedback dari teman-teman ya kan, baik itu tentang cerita saya maupun kisah saya ini ya kan. Siapa tahu teman-teman punya pengalaman yang sama, atau mungkin ada sesuatu yang saran buat saya apa yang harus saya lakukan. Oke, saya tunggu dari kolom komentarnya teman-teman. Oke, see you pada cerita yang berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.